madu, khasiatnya ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang sudah mengkonsumsi madu ini, yang dimana tadinya lelah, letih, lesu, lunglai, dan ada beberapa penyakit ya, yang alhamdulillah setelah mengkonsumsi madu ini nih, banyak perubahan katanya Mbak Kuncen. Salah satunya itu ada saudara kita yang sedang bekerja di Hong Kong, Taiwan. Itu kemarin itu saya udah kirim madu 4 tempat. Man belinya alhamdulillah sih 2 liter. Kan biasa saya geraman begini, ini 2 liter. Bisa juga literan, cuman agak sedikit mahal. Itu karena literan sama kiloan tuh beda ya. Kirim ke saudaranya dan dikirim ke beliau yang di Hong Kong. Itu untuk di Hong Kong itu bisa kita kirim. Ngambilnya itu di cabang-cabang terdekat ya, cabang terdekat panjenengan bekerja. Misalkan di Shuewan, terus di mana tuh adalah beberapa saya lupa. Karena bahasanya itu kayak gitulah, jadi susah kalau saya sebutin, itu kesannya itu jorok ya. Jadi pahamlah mungkin orang yang kerja di Taiwan atau di Hong Kong ya. Nah jadi ke situ kirim ke Indramayu, ke Palembang kemarin ya. Kita doakan istrinya itu sedang bekerja di Malaysia dan suaminya itu di Palembang. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang paripurna, sehat jasmani maupun rohaninya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya pelantara madu ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan langit, bumi beserta isinya ya, termasuk kita di sini ya. Dan sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Presiden alam dunia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya robbal. Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan. Jadi insya Allah ketika kita istiqomah ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang baginda Rasulullah percontohkan kepada kita selaku umatnya, ya mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya, bukan ngaku-ngaku ya. Kalau kita ingin diakui, paling tidak kita mencontoh akhlaknya. Dan apa yang beliau contohkan kepada kita, kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Salah satu contohnya ngaji. Ya. Kita ketika di pondok itu ngaji huruf. Ya, ngaji huruf itu kita membaca, kita belajar. Ya. Terus ketika kita sudah nggak di pondok, kita keluar pondok itu harus ngaji hidup. Bagaimana ngaji hidup itu? Nah, ketika kita ngaji hidup itu seperti contohnya, ya kita melihat orang susah kita tolong. Kita melihat orang yang sedang kegelapan kita terangi. Jadi kalau bahasa Sundanya itu daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titelem, merek kanu daek, nyangan kanu poek. Nah, itu salah satu bentuk ngaji hirup atau ngaji hidup ya sahabat-sahabat semuanya. Nah, itu jadi kita ngaji itu bukan hanya sebatas penghafalan, tapi harus sampai ke pengabdian. Ya. Bagaimana pengabdian kita, apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita ngaji, kita pahami artinya, dan ketika kita sudah memahami artinya, kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Next untuk sahabat-sahabat semuanya. Nah, mungkin jenengan-jenengan ya bertanya-tanya, lagi di mana dan posisi lagi mau ngapain.
Saat ini sekarang saya lagi posisi di salah satu tempat yang dimana ini tempat ini jauh kemana-mana. Ya, coba disepil ke sana tuh, Mbak Kuncen. Itu hutan sana. Ini ke sebelah sana. Oh, apa tuh? Itu hutan juga. Dan di sini salah satu rumah ini tengah-tengah hutan, guys. Ya, tengah-tengah hutan. Nah, saya ini merasakan, ya nah, belum apa-apa ya. Apa itu? Ah, jangan kabur, Pak Kuncen. Enggak. Santai aja, tenang. Senterin dulu. Santai aja. Lu, siapa itu? Udah. Oke. Jadi saya alhamdulillah ada yang pesan madu kayaknya ini. Ya, kalau udah ada pemberitahuan dari Brim, tarik iklan lagi. Ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, saya kan sudah menangani salah satu pasien yang dimana ini agak sedikit privasi sih. Makanya nggak ada videonya. Tapi saya merasakan gangguannya itu berasal dari area tempat sekitar sini. Kita ini sholawat dulu aja ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tanfa'u biha ana'tana wa ta'una ya man amruhu idza rada say'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tarfa'u biha ana'tana wa ta'una ya man amruhu idza rada say'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholawat. Jangan lupa untuk bersolawat ya sahabat-sahabat semuanya. Sesibuk apapun aktivitas kita, serepot apapun pekerjaan kita, kita harus tetap ingat sholawat. Karena apa? Yang saya bilang tadi itu, ketika kita istiqomah mengamalkan sholawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ini madu nih, ya. Ini madu. Mau nggak? Silahkan. Mau madu? Tahu Pak Kuncen? Tahu. Mau madu nih, sini. Kalau enggak beli ya, tonton YouTube Kang Adin, di situ ada nomor HP Kang Adin 0878 0449 7988, beli langsung. Ya. Jangan geresak-geresuk, kalau mau datang sini. Ya. Coba di atas ada careh mungkin Mbak Kuncen, lihat. Ada careh. Ada apa-apa? Hah? Ada apa-apa? Nah, ini sebelum kita melanjutkan perjalanan, sahabat-sahabat. Apaan Kuncen? Wow. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin ya datang dari tadi. Assalamualaikum. Baru diomongin. Assalamualaikum, Mbah. Ngapunten, Mbah. Kulo nyen sewu. Perkenalkan, nama saya Cep Beben, Mbah. Tujuan kamu di sini lagi apa? Tujuan saya datang ke sini, saya mau ketemu seseorang, Mbah. Lah kok bohong? Astagfirullah. Ada yang tahu siapapun. Tempat ini nggak ada yang tahu siapapun. Ini buktinya saya tahu, Mbah. Makanya dari itu Hmm. saya tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya? Pasti kamu penyusup. Penyusup gimana? Saya nggak menyusup-nyusup. Saya masuk baik-baik ke sini. Dan ya saya mengetahui tempat ini. Gitu.
tidak masuk akalnya di mana? Kamu sampai tahu tempat ini. Padahal dari zaman dulu tidak ada satupun orang yang tahu ke tempat ini. Ini hutan terlarang. Oh, ini hutan terlarang. Tidak ada satupun yang mengetahui tempat ini. Terus kenapa ada gubuk ini, kenapa ada rumah ini, dan kenapa ada jalan? Berarti kan ini biasa orang masuk. Betul, tapi ini jalan khusus untuk orang-orang tertentu. Oh, ini khusus untuk orang-orang tertentu. Ya, Salah satu contohnya? seperti saya. Oh, ini Mbah, ngapunten Mbah. Kita urusan sama kita aja, jangan ganggu lampu saya Mbah. Ya, saya tidak enak. Tidak enaknya? Kamu enak-enaknya datang ke sini. Oh, mungkin saya datang ke sini tanpa permisi atau bagaimana? Oke. Ya udah Mbah, agak diredupin aja Mbah Kucen, hati-hati Mbah Kucen. Ya udah gini aja Mbah. Panjenengan batuk Mbah, ada madu Mbah, saya mau. Mau? Tidak, Kenapa? Kan biar jenengan sembuh batuknya. Oh enggak? obat saya itu udah ada khusus dari guru saya. Oh, ada khusus dari guru. Ya, Oke, ya udah gini Mbah. Saya datang ke sini baik-baik dan saya mohon maaf, bukannya saya nggak permisi atau nggak izin sama yang mempunyai tempat di sini, tapi ya alhamdulillah saya di sana dari jauh-jauh di sana permisi dan permisi tapi nggak ada yang nyautin, nggak ada yang apa. Ya udah akhirnya saya nyelonong masuk ke sini dan saya duduk istirahat di sini dulu. Gitu. mungkin Kok tidak mungkin? pasti kamu penyusup. Nggak, gini aja ya Mbah. Jenengan tadi ada salah satu pembicaraan panjenengan. Panjenengan punya obat khusus dari guru panjenengan. Ya, Oke, sekarang gini, saya mau ketemu. Apakah guru panjenengan itu namanya Mbah Kiwong? Nah, kalau betul, saya mau ketemu sama beliau, Mbah. tidak mungkin. Kok tidak mungkin? Saya sudah janjian sama beliau. Guru saya itu bertemu sama manusia, bukan seperti manusia seperti kamu. Lah, apakah ada yang salah dengan saya? Saya sudah janjian sama Mbah Kiwong anak Maung. Ya. Dan saya sudah bicara oke. Saya tidak percaya. Kok tidak percaya? Coba tanyakan aja, kan jenengan muridnya, bahkan jenengan mungkin tetangganya. Ya kan? Tetangganya deket kan? Rumahnya jenengan sama beliau? Tidak, Tidak. Apa jenengan sehari-hari sama beliau? tidak. Lah, kan itu guru beliau, guru jenengan beliau itu. Terus? Saya saudaranya anak macan. Oh, anak Maung. Ah. Yang gede itu badannya ya? Ya, yang trotol. Oh gitu. Ada trotol. Trotol kayak mana? Kamu bohong. Ya? Nggak bohong saya. Mbah Kiwong itu anak Maung. Yang gede kan anaknya tuh. Ya. Nah, coba temuin saya sama beliau. Pasti beliau kenal sama saya. Tidak, tidak mungkin. Kok nggak mungkin sih, Mbah? Anak macan itu bertemu sama manusia yang khusus, yang sakti-sakti. Ya, Tidak seperti kamu. ya memang saya nggak sakti, tapi saya mau ketemu aja. Udah pertemukan saya aja, Mbah. Udah intinya Ya. gitu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Terus tugas panjenengan di sini ngapain? Saya mau jalan ke sana, mau ketemu. Emang ini bukan tugas saya. Terus? Kebetulan Hmm, ada penyusup. Saya wajib mengusir penyusup Oh. yang ke sini. gitu. Ya, Ya udah cari penyusupnya, kan saya mah nggak nyusup. Saya mau udah izin sama beliau. tidak. Mau ketemu. Karena kamu manusia, bukan seperti saya. Lah emang kamu manusia bukan? Saya anak macan. Oh gitu. Oh, wah, ngeri juga. Anak kau. Hmm. Ayo kamu pergi. Kalau saya nggak mau pergi gimana? Orang saya udah mau ketemu kok sama beliau. Jangan guru, jangan pergi. Iya. Saya kamu cakar-cakar. Ngeri juga. Bah, astagfirullah. Bah,
Saya begini-begini juga, Mbah. Masih keturunannya, Mbah. Alah, tidak percaya. Tidak percaya? Tidak. Masa? Semua keturunan guru saya tidak ada yang seperti manusia seperti kamu. Oh, ya udah. Kalau jenengan tidak tahu apa tidak percaya saya keturunannya, saya tanjakannya, Mbah. Goblok. Parah dia. Emosi. Jenengan ngapain coba malam-malam di tempat kayak gini? Udah kaki begitu-begitu. Lebih baik di rumah, tidur, cuci kaki, minum susu. Saya habis cari manusia. Daripada kayak gini, coba tengok tuh. Jalannya aja udah. Mendingan tuh ada madu, saya mau nggak nih madu? Madu guru. Mau nggak, Bah? Makanan saya bukan madu. Nah, ini ada madu, mau nggak? Kalau ada saya sekarang, saya minta daging mentah. Daging mentah? Ya, Contohnya apa? Daging dari apa itu? dari hewan-hewan. Hewan-hewan. Apa di sini, Bah? Saya nggak bisa, saya nggak. Hah? Kambing. Pantes sekarang ini banyak kejadian-kejadian kambing-kambing warga itu hilang. Dan sisa itu tinggal podot sama ininya. Apa bulunya, ya kan? Karena podot itu pahit, goblok. Tidak bisa dimakan. Terus kamu makan dagingnya. Bah, denger ya. Kasihan orang melihara dari kecil sampai besar. Saya, kalau tidak makan saya bisa mati. Lah, kamu bisa makan apa aja? Banyak tumbuh-tumbuhan di sini. Makanan saya itu khusus. Khusus kalau kayak gitu kamu merugikan orang. Dan saya tidak suka ketika ada orang merugikan orang lain. Tapi orang itu yang merugikan saya. Merugikannya di mana? Nyawanya itu tidak bisa di. Oh, jadi yang mungkin yang kencar-kencar kayak gitu tuh. Ayo. Jenengan ini Mbah. Saya ini kasihan sama jenengan. Oh, ada madu mau nggak? Saya obatin, jenengan ini sakit loh, Mbah. Yang saya perlukan itu daging mentah. Enggak, udah gini. Jenengan saya obatin dulu. Saya ada madu, ada garam, Rukyah bawa. Ada garam, nanti mandi. Mau nggak? Biar seger. Obatin gimana pun badan saya nggak bakalan sembuh kecuali saya ditangani langsung oleh guru saya. Oh gitu. Ya udah, ayo kita sama-sama ke tempat guru kamu aja. Sembarangan kamu. Kenapa? Saya tidak boleh membawa orang sembarangan. Apalagi Saya sudah janjian sama guru kamu. Wow. Bener, Bah, makanya saya sudah sampai sini. Nah. Kalau kamu emang benar sudah janjian, coba kamu berlutut ke kaki saya. Wih. Hah? Saya berlutut sama kamu. Lah, Maaf, sesapaan 7 turunan saya harus lutut sama kamu. berarti kamu bohong. Bohong. Dan kamu juga bohong. Saya bohong dari mana? Kamu bohong, utusan dari guru kamu itu Mbah Kiwong. Karena kamu nggak kenal sama Mbah Kiwong kan? Nah, itu. Nusuk bodoh. Bodohnya di mana saya? Kamu mau membodoh-bodohi saya. Tidak bisa. Ayo, kalau kamu memang udah benar janjian sama guru saya, berani kau berlutut kepada saya. Oh, tidak bisa. Berarti kamu bohong. Daripada saya berlutut sama kamu, lebih baik saya mati di sini. Saya tidak akan berlutut selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua saya. Feeling saya kuat. Jelas kamu penyusup. Kalau saya penyusup memang kenapa? Kamu siap mati. Lillahi ta'ala saya siap mati. Karena hidup dan mati saya sudah saya wakafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh memang saya mati di sini, saya lillahi ta'ala. Ada urusan apa kamu sama guru saya? Saya ada urusan sama guru kamu. Saya mengobati seseorang yang dimana ternyata penyakitnya bersumber dari sini. Ya jelas. Dan saya akan membuat perhitungan sama guru kamu. Karena kasihan orang-orang yang gak berdosa di sana. Oh, tidak bisa. Tidak bisanya? Tidak bisa seperti itu. Dan saya juga katakan tidak bisa kalian untuk berbuat jolim terus di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang jolim dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak bisa. Karena itu sudah wajib. Wajib. Melakukan itu. Wajib itu melakukan syariat-syariat yang telah Allah perintahkan. Dan tidak keluar dari syariat. Tidak ada. Tidak ada. Di kehidupan saya itu tidak ada yang kayak gitu. Gitu. Dan di, Yang ada itu membunuh manusia. dan di kehidupan saya tidak.
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wah, keluar anak maungnya. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai bumi, wahai hutan, awan, laut. Allahumma la ilaha illa anta. Bismillah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kayaknya datang temannya tuh. Awas, hati-hati Mbak Kucen. Mungkin tamunya ya. Tidak akan pergi saya dari situ. Mungkin itu temannya ya. Awas, hati-hati Bang Kucen. Kita mundur dulu Bang Kucen. Kita mundur dulu. Itu banyak teman-temannya tuh datang. Oke, sahabat-sahabat, kita pergi dulu. Banyak teman-temannya. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.